Flags are flying high, dreams are reaching sky, crowds are roaring loud, heroes make us proud. Erick Thohir telah menjelaskan dan memberikan tekanan kepada Coach Shin Tae-yong jika target dirinya adalah membawa timnas lolos ke 4 besar, yang artinya mengantarkan timnas untuk lolos ke round 4 babak kualifikasi Piala Dunia. Menanggapi hal itu, Coach Shin pun menerangkan jika ia optimis bahwa di laga kontra Jepang dan Arab, timnas bisa memberi kejutan. Di mana hal itu juga didukung oleh performa para pemain tim Garuda yang cukup baik, terkhusus di Eropa. Miss Hilgers sukses menciptakan gol. Tom Hai makin rutin main 90 menit di Al Merseyside. Ragnar juga membuat gol. Dan terbaru, sosok pemain muda timnas Marcelino akhirnya menjalani debutnya untuk tim barunya Oxford United, meskipun masih main di tim Under 21. Lantas, apakah ini adalah sinyal positif? Kita akan ulas hal tersebut dalam rangkuman video berikut ini. Hanya meraih 1 poin dari 2 laga lawatan ke Bahrain dan juga China, timnas Indonesia jelas dalam tekanan yang tinggi. Mereka dituntut untuk bisa meraih hasil yang lebih baik di laga selanjutnya. Di mana sialnya, di 2 laga berikutnya timnas bakal menghadapi salah satu tim terkuat di Asia, yakni Jepang, sebelum akhirnya bermain menghadapi Arab Saudi setelahnya. Itu kenapa timnas nggak boleh melakukan kesalahan, mulai dari pemilihan pemain hingga para pemain yang bermain di lapangan. Tim dituntut fokus dan bisa secara efektif memberikan kejutan kepada 2 lawan tangguh tersebut. Erick Thohir pun sudah memperingatkan, termasuk melakukan evaluasi bersama Coach Shin. Timnas harus bisa mendapatkan poin, sehingga membuka peluang kita untuk lolos ke babak berikutnya. Tidak ada tawar-menawar. Ya, saya sampaikan evaluasi kepada Coach Shin Tae-yong, ya, bahwa target kita itu harus masuk 4 besar ya di grup. Jadi tidak ada tawar-menawar, kita lihat nanti. Menanggapi target besar dari PSSI, di mana timnas diharapkan bisa mendapatkan poin di laga kontra Jepang dan Arab Saudi, Coach Shin pun baru-baru ini mengungkapkan jika ia cukup optimis pada timnas Indonesia. Ia percaya jika di laga yang bakal dimainkan di Stadion GBK pada 15 dan 19 November ini, pasukan Garuda bisa memberikan kejutan pada rival kita. Di laga kontra Arab, Coach Shin bahkan yakin jika timnas punya peluang untuk meraih kemenangan di Stadion GBK. Sedangkan di laga kontra Jepang, meski sulit diatasi, STY coba untuk optimis bahwa ia tahu cara menghadapinya. Jepang mempunyai kekuatan yang sulit diatasi, namun saya tahu bagaimana menghadapinya sejak saya masih aktif sebagai pemain. Sulit bagi Arab Saudi untuk tiba-tiba berubah hanya karena Herve Renard mengambil alih sebagai pelatih. Jika kami bisa menghentikan ritme Arab Saudi, kami berpeluang untuk menang. Sejak pengundian grup, Arab Saudi adalah lawan yang kami bidik untuk bisa menang, ketimbang Australia yang memiliki pemain dengan fisik yang lebih kuat. Jelas Coach Shin Tae-yong dikutip dari media Korea Kyunghyang Shinmun. Keyakinan Coach Shin sendiri mendapatkan dukungan saat para pemain timnas, khususnya yang main di Eropa, terus menunjukkan penampilan yang makin membaik. Tom Hai contohnya, di 2 laga terakhirnya bersama Al Merseyside, ia sukses mengantarkan Almer untuk meraih 1 hasil imbang dan 1 kemenangan. Itu adalah kemenangan pertama Al Merseyside musim ini saat menghadapi Nick Nijmegen. Di mana hal itu, Tom Hai juga bermain penuh 90 menit, di mana artinya secara kondisi fisik, Tom Hai berada di kondisi yang sempurna. Ia mampu bermain penuh tanpa perlu diganti di pertengahan babak yang kedua. Apalagi baru dimasukkan di babak kedua. Ia adalah otak permainan tim di lini tengah. Selanjutnya ada Miss Hilgers. Kembali lagi laga kontra China, Miss ini tetap menunjukkan performa impresif. Ia tak tergantikan di timnya FC20, di mana terbaru ia bahkan mampu menciptakan gol di laga kontra Heracles, di mana saat itu 20 sukses meraih kemenangan besar 5-0. Kemenangan yang juga mengantarkan FC20 untuk menempati posisi 5 klasmen Eredivisie sementara.
Selain Tom dan Mes, di Liga Belanda, sosok Eliano dan juga Calvin Verdonk juga terus bermain. Hanya saja, di laga baru-baru ini, di mana tim dari Verdonk bertemu dengan tim dari Eliano, keduanya masuk sebagai pemain pengganti dan tampil sama baiknya. Meski pada akhirnya tim dari Calvin Verdonk, Nick Nijmegen, mampu menang dramatis dengan skor 4-3 atas PEC Zwolle. Berbicara soal dua pemain timnas yang saling berhadapan, kita juga bisa melihatnya di laga FC Videndar menghadapi KV Mechelen, di mana Ragnar yang membela FC Videndar berhadapan dengan klub dari Sandy Walsh. Di laga ini, Ragnar mampu mencetak 1 gol, meski sayang, 1 golnya tak mampu membantu timnya FC Videndar untuk meraih kemenangan. Kijk nu, de bal blijft er hangen en dan wordt het nog 2-4 zowaar. Oraf Mangoen nog met een maar goed. 2-5 als eindscore. Te zeggen. Terbaru ada Marcelino. Setelah bergabung ke Oxford United di awal musim, Lino akhirnya mulai mendapatkan menit bermain. Di mana bersama tim Under-21 Oxford, Lino sukses menjalani debutnya dengan positif. Ia tercatat bermain selama 21 menit, menciptakan 1 assist, dan membantu timnya untuk meraih kemenangan 2-3 atas Notts County. Kabar yang cukup baik di tengah sulitnya menembus skuad utama di Oxford United. Melihat bagaimana para pemain timnas menunjukkan penampilan yang cukup positif, kami pikir ini adalah opportunity yang membuat kita memiliki peluang untuk bisa memberikan kejutan kepada Jepang dan Arab. Tapi sekali lagi, kalau boleh realistis, laga lawan Jepang sih akan sangat sulit teman-teman. Dengan paling realistis kita bisa mencuri poin dari Arab. Apalagi Arab baru saja ganti pelatih. Dan semoga saja itu menguntungkan kita. Kita sekarang berdoa saja ya, semoga para pemain bisa perform di laga nanti. Tom Hai harusnya bisa main penuh 90 menit jika melihat ia dalam kondisi fisik sempurna di Almere baru-baru ini. Begitupun Eliano yang layak bermain jika mengingat ia juga masih jadi bagian dari timnya PEC Zwolle. Dan Ragnar dengan gol debutnya, ia akan jauh lebih percaya diri. Jadi sekarang kita berharap bahwa Coach Shin bisa menemukan strategi terbaik untuk memberikan kejutan pada rival kita di bulan November nanti. Menurut kalian gimana? Apakah timnas bisa memberikan kejutan pada Jepang? Dan apa sih yang harus diperbaiki dari timnas supaya target kita bisa tercapai? Tulis komentar kalian ya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.